Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuh wanita yang ditemukan di kamar mandi di perumahan Balai Agung ditangkap polisi. Bak film laga, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sumber sarang peredaran narkoba di Pekalongan. Jadi utusan PBB Ratu Belanda Maksima lakukan kunjungan kerja ke Sragen dan Solo. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sumber sarang peredaran narkoba di Pekalongan. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku mencoba melawan menggunakan pistol soft gun. Siar, buka siar. Buka siar. Bak film laga, inilah detik-detik petugas gabungan dari Polres Pekalongan menggerebek sebuah rumah di Kampung Damai Lestari Brengrejo, Kota Pekalongan yang diduga menjadi sumber sarang peredaran narkoba. Dari penggerebekan, polisi menangkap seorang pria bernama Alfiandi alias Wero yang berperan sebagai bandar. Namun petugas tak menemukan barang bukti narkoba di dalam rumah itu. Diduga narkoba sudah dibawa kabur pelaku lainnya. Sebelumnya penggerebekan berlangsung dramatis karena petugas sempat diancam dengan senjata tajam dan pistol soft gun oleh beberapa pelaku. Dilakukan penangkapan dan terjadi perlawanan pada saat penangkapan awal. Kemudian karena ada perlawanan, kita minta backup dari Polres Pekalongan Kota dan dari Brimob untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Bentuk perlawanannya apa dan Perlawanannya tadi banyak orang di dalam rumah ini dan ada yang bawa sajam dan ada soft gun. Dari penggerebekan ini, petugas hanya menyita senjata tajam dan sepucuk pistol soft gun dari tangan tersangka. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Pelaku pembunuh wanita yang ditemukan di kamar mandi di perumahan Balai Agung ditangkap polisi. Motif tersangka menghabisi nyawa korban karena kesal kerap dimintai uang dan diancam akan dilaporkan ke istrinya soal hubungan gelapnya selama ini. Diam! Ramadlon, pria pembunuh wanita yang ditemukan tewas di kamar mandi Senin malam tak bisa lagi berkutik usai disergap polisi di tempat persembunyiannya di Desa Sewaka, Pemalang. Tersangka ditangkap di dalam gubuk seorang diri di belakang rumah. Usai diborgol, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, motif tersangka tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal. Korban kerap meminta uang dan mengancam akan melaporkan hubungan gelapnya kepada istri tersangka. Dalam aksinya, tersangka mengajak korban bertemu di lokasi. Dalam pertemuan itu sempat terjadi percekcokan. Tersangka pun tersulut emosi hingga akhirnya memukul kepala korban serta menjerat lehernya dengan tali tambang. Lalu tersangka mengikat kaki dan tangan serta menutup kepala dengan plastik. Menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering meneror istrinya, istri saksi pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta kepada suaminya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan emosi dan jengkel sehingga timbullah niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jasad korban diketahui oleh keluarga pada Minggu petang yang mencari keberadaan sejak hari Sabtu malam. Atas kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Dalam konferensi Ratu Belanda Maksima melakukan kunjungan kerja ke Sragen dan Solo. Dalam kunjungannya, utusan khusus Sekjen PBB itu datang untuk menyerap isu dan permasalahan kesehatan finansial dari berbagai segmen masyarakat.
Begitu tiba di pabrik garmen di Sragen, Ratu Maksima langsung disambut dengan kalung bunga. Kunjungan istri dari Raja Willem Alexander ini juga meninjau aktivitas produksi dari pabrik garmen. Selain itu, juga untuk terkait kesehatan finansial dan melakukan diskusi dengan mendengarkan mengenai tantangan masalah pengelolaan finansial pekerja. Usai Sragen, kota Solo menjadi tujuan kedua kunjungan kerjanya. Di kota Solo, Ratu Maksima mengunjungi Putra Mangkunegara dan Kampung Batik Lawean. Di sini, wanita berusia 54 tahun ini juga menyerap masalah keuangan di kalangan muda, serta bagaimana mereka mengelola keuangannya. Kalau solusi-solusi mungkin satu hal yang saya dapatkan itu kan bahwa kayak tadi sebanyak dimention tentang kita kalau misalkan ada hal, kita udah mempunyai keinginan untuk beli ini dan itu gitu, tapi juga kita harus mikirin resiko-risiko apa aja yang sebenarnya akan bisa kita hadapi. Makanya tadi sempat di-mention juga tentang mungkin insurance gitu, kita tuh udah mikirin belum sih tentang insurance itu sejauh apa. Ditemui awak media usai kunjungan, Ratu Maksima menuturkan kunjungannya untuk memahami kondisi finansial dari berbagai segmen masyarakat, mulai dari pekerja pabrik garmen, para anak muda, dan para ibu yang menjalankan usaha mikro, serta bagaimana memenuhi kebutuhan hingga bertahan di akhir bulan. And the whole idea of these conversations is to learn what are the financial realities of these three different groups. How do they actually make the day-to-day expenses work so they can actually make it to the end of the month? Not only that, how do they actually cover for emergencies, any type of emergencies, from an accident to maybe no income, to maybe even having to send more money to the parents, across the country. Also, how do they start thinking about longer-term goals, even sort of buying a house, or even think about retirement? Is that possible? Dalam kurun waktu 2 hari ke depan, Ratu Maksima direncanakan akan berdiskusi dengan OJK, Bank Indonesia, kementerian terkait, dan fintech. Tujuannya untuk merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan masyarakat. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.